Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Semoga kita semuanya selalu. Kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang penyakit pada tanaman buah naga untuk mata pelajaran agribisnis tanaman buah di kelas 11 ATPH. Penyakit adalah gangguan organisme pada tanaman yang kita dapat amati berupa gejala dari akibat gangguan tersebut. Untuk melihatnya kita harus melanjutkan menggunakan alat bantu yaitu dengan mikroskop. Pada kesempatan ini anak-anak, mari kita coba cermati tanaman buah yang sering kita dapati atau sering kita pelihara di lingkungan yang ada. Tanaman buah itu banyak jenisnya, tetapi saat ini saya akan menyampaikan tentang penyakit pada tanaman buah naga. Pada tanaman buah naga, kita sering melihat adanya gangguan berupa bercak, seperti yang ada pada gambar ini. Bercak merah yang lama-kelamaan, bercak ini akan merusak jaringan hidup dari sulur pohon naga. Nah, sulur ini terganggu, semakin lama maka semakin melebar bagian bercak tersebut. Tentunya ini akan menyebabkan tanaman tidak mampu melakukan proses fotosintesis. Karat merah alga ini sering kita dapati pada saat terutama musim-musim hujan yang lebih lembab. Yang kedua adalah bercak orange pada sulur. Sulur pada tanaman pohon naga ini mengalami kerusakan jaringannya seperti yang tampak pada gambar ya. Nah, apabila kita amati menggunakan mikroskop diambil dari bagian yang terganggu ini, maka akan terlihat bagian-bagian mikroorganisme yang menyebabkan bercak orange sulur seperti ada pada gambar di bawah. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan tanaman buah naga yang berwarna putih seperti mengelupas bagian kulitnya. Nah, jadi ini disebut penyakit putih sulur. Bagian kulit sulur pohon naga ini terganggu oleh sejenis dari jamur, ini merusak bagian kulitnya, di mana nanti bagian hijaunya itu akan habis. Lama-kelamaan akan semakin ke dalam bagian yang terkenanya seperti pada gambar ini dan akan lebih menyeluruh sehingga bisa jadi semua bagian seperti pada gambar di atas pada sulur tersebut kena gangguan. Tentunya kalau sudah seperti ini, maka tanaman tersebut lama-kelamaan akan mati karena jaringan-jaringan yang ada pada sulur tersebut menjadi mati, tidak berfungsi. Nah, hal ini perlu kita waspadai sehingga pada saat kita mendapatkan ada bercak-bercak seperti ini, kita kenali itu adalah karena penyakit. Penyakit ini disebutnya putih sulur. Ada lagi yaitu hawar antraknosa. Hawar antraknosa menunjukkan adanya gejala awalnya titik hitam, berikutnya selanjutnya akan melebar membesar. Lama-kelamaan daging pada sulur ini yang banyak mengandung air daging tersebut, maka lama-kelamaan akan habis, membusuk dan akhirnya menjadi rusak. Kemudian akan menjadi kering. Ini yang disebut hawar antraknosa. Jadi awalnya berupa titik yang hitam, melebar lama-kelamaan sampai masuk ke bagian jaringan daging sulur. Ya, pada bagian sulur ini terdapat lapisan daging sulur yang banyak mengandung air. Nah, apabila kita amati sulur tersebut yang kena penyakit, maka kita akan mendapatkan
di bawah mikroskop ini antraknosanya. Ini bagian dari mikroorganisme yang mengganggunya, bentuknya seperti gada. Kemudian yang di bawah ini kalau ini posisinya lebih kering, dan kalau kita amati maka terdapat batang-batang di mana di sekitarnya ada sebaran-sebaran dari spora. Gitu. Ya, oke. Selanjutnya kuning pada sulur. Jadi bagian sulur pada pohon buah naga ini pertama warnanya agak menguning. Seperti ini, yang seharusnya hijau tua, kemudian kenapa kok ini berbeda? Nah, ini lama-kelamaan cairan yang ada di bagian daging sulur tersebut akan berkurang, maka menjadi seperti ini, akhirnya menjadi lentur dan menipis, akhirnya juga sampai mengkerut pada bagian sulur tersebut. Ini adalah penyakit. Sehingga pada saat tanaman-tanaman terkena gangguan seperti ini, maka sulur bagian yang rusak tersebut harus kita bersihkan, harus kita buang. Nah, setelah itu baru semua bagian batang sulur yang terkena gangguan penyakit harus kita bersihkan. Kemudian setelah itu lakukan penanganan untuk mencegah perkembangan berikutnya dengan menggunakan fungisida. Ya, fungisida diberikan pada saat terdapat cuaca cerah sehingga bisa lebih efektif untuk menangani adanya gangguan-gangguan dari jamur tersebut yang berupa penyakit-penyakit tadi. Nah, antraknosa selain kepada bagian sulur batang, tetap ada juga mengganggu pada bagian buah. Buah kulit luarnya terdapat bercak berwarna hitam, cukup lebar ya. Ini bisa sampai mencapai awalnya itu 2 cm. Nah, bagian kulit ini menghitam, kemudian lama-kelamaan melebar dan bisa terjadi menjadi seluruh permukaan kulit buah. Apabila sudah seperti ini, tentunya buah ini sudah menjadi rusak. Hal ini secepatnya harus bisa kita tangani dan jangan dibiarkan gangguan ini terus menyebar kepada bagian-bagian yang masih sehat. Sehingga kita harus melakukan pencegahan, yaitu pada saat di musim hujan usahakan tidak terlalu lembab, artinya pada saat daun sulur-sulur buah naga yang lebat perlu kita kurangi, kemudian buah yang berdempetan atau terkena ternaungi, nah itu juga harus bisa terkena sinar matahari, karena dengan dukungan lingkungan yang lembab akan menyebabkan mikroorganisme penyebab antraknosa buah yaitu berupa jamur berkembang lebih cepat. Oleh karena itu, tapi kita harus usahakan secara non kimia terlebih dahulu, karena pada buah-buahan ini akan langsung bisa kita konsumsi. Apabila menggunakan pestisida kimia tentunya akan berbahaya. Jadi lakukan terlebih dahulu pencegahan dengan mengurangi kelembaban di sekitar tanaman buah naga. Demikian untuk masalah antraknos, baik antraknos pada antraknos sulur dan antraknos yang menyerang buah. Nah, selain itu ada juga busuk pada batang. Busuk pada batang ini yaitu disebut busuk lunak, dan ini memang penuh dengan air basah. Bagian batang tersebut menjadi basah dan berwarna jelas sangat berbeda. Yang seharusnya hijau karena jaringan di sini mati, maka menjadi berwarna coklat atau krem. Nah, tentunya ini memutus terjadinya saluran makanan yang disalurkan melalui bagian-bagian batang ini
tentu bagian yang ada di tengah dari batang sulur tersebut. Tentunya ini tidak bisa dibiarkan karena kalau dibiarkan akan terus menjadi lebih panjang. Ini atasi silahkan dengan memangkasnya, membuang bagian yang kena busuk tersebut. Nah, kemudian sama seperti tadi, tangani dengan memberikan penanganan secara manual terlebih dahulu sebelum menggunakan secara kimia. Tentu ini juga akibat dari adanya kurang sinar matahari atau batang yang ternaungi atau batang yang terlalu rimbun. Itu. Nah, untuk selanjutnya nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahasnya bagaimana menangani hal tersebut. Tentunya di sini saya ucapkan terima kasih. Semoga anak-anakku tetap semangat, semoga tetap diberi kekuatan dan semoga kita juga mendapatkan barokahnya. Amin ya robbal alamin. Demikian untuk masalah penyakit pada tanaman buah yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu mulai dari adanya karat alga merah, kemudian adanya sulur putih, kemudian antraknos pada sulur dan ada antraknos pada buah, dan ada busuk pada sulur atau batang buah naga. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.